Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, kami adalah kelompok 5 dari kelas C, Praktikum Analisis Makanan, program studi S1 Farmasi, dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, tahun 2021. Dengan dosen pengampu, Apoteker Dr. Anda Dianda Serahwati, Magister Sains, dan Apoteker Rahmatul Qadriyah, Sarjana Sains Magister Farmasi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Ratu Hairunisa Putri, selaku koordinator kelompok. Selanjutnya ada Sekarini Nur Ali Fahabi, Farah Aulia Merindra Putri, Ajeng Sunti Dwi Antika, Alessandro Volta Gunadi, Erin Seviani, dan Alma Zahra Rafindra. Teman-teman, supaya kita makin semangat, kita salam Pancasila dulu ya. Salam Pancasila. Merdeka. Salam Pancasila. Jaya. 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 Salam Pancasila. Lulus. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh teman saya Sekarini. Baik, akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu judul percobaan, data penetapan, teori dasar, alat bahan dan reaksi, data percobaan, cara penetapan, perhitungan, pembahasan, dan simpulan. Judul percobaan kali ini yaitu penetapan kadar pada kafein. Dasar penetapannya yaitu contoh direaksikan dengan kalium permanganat, larutan 4 reduksi, dan asam fosfat. Kemudian disari dengan kloroform dalam suasana basah. Sari kloroform diukur serapannya pada panjang gelombang 440 nanometer. Selanjutnya akan disampaikan oleh... Baik, berikutnya teori dasar. Kafein adalah salah satu senyawa alkaloid yang terkandung dalam kopi dan teh. Sifat kafein yang meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kelelahan, meningkatkan performa. Membuat senyawa alkaloid ini seringkali ditambahkan ke dalam minuman berenergi. Dampak positif kafein dapat dilihat dari peningkatan kapasitas kerja paru-paru pada penderita asma bronkial, menstimulasi saraf pusat, relaksasi otot polos, dan stimulasi otot jantung. Kelebihan konsumsi kafein dapat menyebabkan gugup, gelisah, tremor, insomnia, hipertensi, mual, serta kejang. Untuk menganalisa kadar kafein dalam kopi dapat dilakukan dengan direaksikan dengan kalium permanganat, larutan pereduksi, dan asam fosfat yang kemudian disari dengan kloroform dalam suasana basah lalu diukur serapannya menggunakan spektrofotometer. Dalam proses ekstraksi kafein digunakan kloroform karena berdasarkan sifat larutannya, kafein mudah larut dalam kloroform. Proses ekstraksi cair-cair yang dilakukan akan membentuk dua lapisan di mana kloroform akan berada di bagian bawah corong pisah, dikarenakan bobot jenisnya yang lebih besar daripada air. Kadar kafein dihitung dengan melihat besar serapan sampel menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 270 nanometer. Kadar dihitung melalui perbandingan serapan sampel dengan serapan baku pembanding. Pemberian dari kafein ini adalah serbuk putih, berbentuk jarum mengkilat, biasanya menggumpal, tidak berbau, rasanya pahit, larutan bersifat netral terhadap kertas lakmus, bentuk hidratnya mengembang di udara. Untuk larutannya agak sukar larut dalam air dan etanol, mudah larut dalam kloroform, sukar larut dalam ether. Penyimpanannya, simpan kafein hidrat dalam wadah tertutup rapat dan kafein anhidrat dalam wadah tertutup rapat. Untuk batas penggunaannya 150 mg per hari. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Alma. Berikutnya ada kloroform. Untuk pemberiannya, cairan jernih, tidak berwarna, mudah mengalir, mempunyai sifat khas, bau eter, rasa manis, dan membakar.
Mendidih pada suhu lebih kurang 61 derajat dan dipengaruhi oleh cahaya. Untuk kelarutannya, sukar larut dalam air dapat bercampur dengan etanol, ether, benzen, heksana, lemak, dan minyak menguap. Untuk bobot jenisnya berada di antara 1,476 dan 1,480, menunjukkan 99% sampai 99,5% CaCl3. Untuk penyimpanannya, dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya, dan pada suhu tidak lebih dari 30 derajat. Berikutnya, natrium tiosulfat. Pemberiannya, hablur besar, tidak berwarna atau serbuk hablur kasar, mengkilap dalam udara lembab dan mekar dalam udara kering pada suhu lebih dari 33 derajat. Larutan netral atau basa lemah terhadap lakmus. Untuk larutannya, sangat mudah larut dalam air, tidak larut dalam etanol. Penyimpanannya, wadah tertutup rapat. Lalu ada air murni, pemberiannya, cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau. Untuk penyimpanannya, jika dikemas, gunakan kemasan wadah non-reaktif yang dirancang untuk mencegah masuknya mikroba. Natrium hidroksida. Pemberian, putih atau praktis putih, massa melebur, berbentuk pelet kecil, serpihan atau batang atau bentuk lain. Keras, rapuh, dan menunjukkan pecahan hablur. Jika terpapar di udara, akan cepat menyerap karbon dioksida dan lembab. Untuk larutannya, mudah larut dalam air dan etanol. Penyimpanannya dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat. Lalu ada asam fosfat. Pemberiannya, cairan kental seperti sirup, tidak berwarna, tidak berbau. Bobot jenisnya lebih kurang 1,71. Untuk larutannya, dapat bercampur dengan air dan etanol. Untuk penyimpanannya, dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng. Kalium permanganat. Pemberian, hablur, ungu tua, hampir tidak tembus oleh cahaya yang diteruskan, dan berwarna biru metalik mengkilap oleh cahaya yang dipantulkan. Kadang-kadang disertai warna merah, tembaga tua, stabil di udara. Kelarutannya, larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih. Penyimpanannya, wadah tertutup baik. Alat, bahan, dan pereaksi. Alat ada label, gelas piala, batang pengaduk, penangas air, tabung reaksi, hot plate stirrer, rak tabung reaksi, pipet volume 1, 5, dan 10 ml, neraca analitik, spektrofotometer, UV vis double beam Shimadzu, cawan penguap, pipet volume 25 ml, gelas ukur, Erlenmeyer, beker gelas 100 ml, kertas saring, corong gelas, rotatory evaporator, corong pemisah, labu ukur 10 ml, 25 ml, 50 ml, dan 100 ml. Bahan dan pereaksi. Kopi bubuk dari McCafe French Vanilla Arabica, kopi bubuk dari produk Green Mountain Breakfast Blend Decaf, kafein, kalsium karbonat CaCl3, kloroform CaCl3, dan Aquades. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Erin. Kemudian ada percobaan. Sampel 1 sebanyak 1,013 gram, sampel 2 sebanyak 1,002 gram, volume sampel sebanyak 50 ml, absorbansi sampel 1 sebanyak 0,285 gram, absorbansi sampel 2 sebanyak 0,337, absorbansi baku pembanding sebanyak 0,041. Kemudian ada cara penetapan. Yang pertama, timbang 1 gram contoh yang telah dihilangkan CO2-nya. Masukkan ke dalam corong pisah 125 ml. Yang kedua, tambahkan 5 ml larutan kalium permanganat 1,5%, kocok, dan biarkan selama 5 menit tepat. Yang ketiga, tambahkan 10 ml larutan pereduksi, kocok, tambah 1 ml asam fosfat encer, kocok. Yang keempat, tambahkan 1 ml larutan natrium hidroksida, kocok dan
sehari dengan 50 ml kloroform selama 1 menit, sehari 3 kali dengan masing-masing 15 ml kloroform. Biarkan memisah. Kumpulkan sari kloroform, kemudian uapkan hingga kering. Yang kelima, larutkan sisa penguapan ke dalam 5 ml air, ditambah 1 ml HCl, 1:1, tutup, panaskan di atas penangas air. Yang keenam, tambahkan 2 ml asam fosfomolibdat, tetes demi tetes sambil digoyang, tutup, lanjutkan pemanasan selama 20 menit. Saring selagi panas, cuci gelas piala, saring 3 kali dengan HCl 1:10. Yang ketujuh, endapan dilarutkan dengan aseton hingga 25 ml dalam labu ukur. Yang kedelapan, ukur serapannya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 450 nanometer. Yang kesembilan, pembuatan baku pembanding. Gunakan 2 ml larutan baku kofein, selanjutnya kerjakan seperti butir 7. Kemudian ada perhitungan. Rumus kofein C8H10-4O2. Kemudian didapatkan MR kofein yaitu 194,194 gram per mol. Dengan konsentrasi baku pembanding kofein 4,79 kali 10 pangkat 5 mol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alessandro. Perhitungan. Kadar kafein sampel pertama dicari dengan cara membagi absorbansi sampel pertama dengan absorbansi baku pembanding, lalu dikalikan dengan konsentrasi baku pembanding, yang selanjutnya akan dibagi dengan berat sampel pertama dan dikalikan dengan 1 juta mg per kilogram. Hasilnya adalah 328,69 mg per kilogram. Selanjutnya, kadar kafein sampel kedua dilakukan perhitungan dengan rumus yang sama dan dihasilkan 392,92 mg per kilogram. Persen kesalahan. Persen kesalahan dihitung dengan cara mengurangi kadar kafein yang besar dikurangi dengan kadar kafein yang kecil, lalu dibagi dengan kadar kafein yang besar. Pada praktikum kali ini adalah 392,92 dikurangi 328,69 mg per kilogram per 92 mg per kilogram dikali 100%, sehingga mendapatkan persen kesalahan yaitu 16,35%. Pembahasan. Kandungan kadar air dan kafein dalam kopi mentah masih dalam bentuk ikatan senyawa lain berupa senyawa organik yang akan mempengaruhi metabolit sekunder. Kadar kafein bubuk kopi campuran lebih rendah daripada kopi mentah yang disebabkan oleh proses pengeringan dan penyangraian dari biji kopi mentah menjadi bubuk kopi campuran. Di dalam proses penyangraian, sebagian kecil dari kafein akan menguap dan terbentuk komponen-komponen lain seperti aseton, furfural, amonia, trietilamin, asam formiat, dan asam asetat. Kafein pada kopi terdapat baik sebagai senyawa bebas maupun senyawa kombinasi dengan klorogenat, sebagai senyawa kalium kafein klorogenat. Tingginya kafein yang dihasilkan dari penelitian disebabkan adanya penambahan kalsium karbonat untuk memutuskan ikatan kafein dengan senyawa lain, sehingga kafein yang dihasilkan dalam bahasa bebas semakin banyak. Simpulan. Kadar kafein sampel pertama yang didapat adalah 328,69 mg per kilogram, dan kadar kafein sampel 2 yang didapat adalah 392,92 mg per kilogram, serta persen kesalahan adalah 16,35%. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami dengan materi penetapan kadar pada kafein. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman.